Infrastruktur kan itu kewajiban. Kurang kerja keras ya beliau? Kewajiban, ya artinya kerja keras, tapi memang kerja keras itu kan harus, ya Pak Bintar juga tahu kan, output itu juga penting, bukan berarti sibuk itu artinya kerja keras. Ada orang yang sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa, banyak itu. Kelihatan sibuk gitu. Nah jangan sampai ini kelihatan sibuk tapi nggak ada hasilnya. Telah kita bangun banyak sekali, baik itu yang namanya jalan tol, pelabuhan baru maupun pengembangan, airport baru maupun pengembangan. Dan inilah yang ingin terus kita lakukan agar konektivitas antar pulau, konektivitas antar provinsi, konektivitas antar kabupaten dan kota itu betul-betul tersambungkan dengan baik. Dengan itu kecepatan, kemudahan, transportasi logistik, transportasi barang, mobilitas orang akan semakin cepat. Daya saing kita tanpa memperbaiki ini, tanpa membangun ini, lupakan. Sehingga saya akan konsisten untuk terus membangun infrastruktur ini. Memang 5 tahun terakhir ini kita orang Papua Barat memang kita sangat, ya kita anggap Pak Jokowi itu presiden atau seorang yang diutus Tuhan untuk kami orang Papua dan Papua Barat. Ya, terlebih khusus mungkin kita orang Maibrat yang ikut merasakan dana kampung, ya sangat membantu infrastruktur maupun ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Kami tidak kesusahan lagi di jalan, baik kami jalan siang maupun tengah malam. Kami sudah sangat-sangat merasakan jalan itu nggak ada kendala. Kalau dulunya lewat dari jam 7 malam kami nggak bisa keluar lagi. Sekarang jam 12 malam pun kami sudah berani. Jadi ucapan saya sangat terima kasih Pak. Kalau dulu kita kalau ngirim barang dari Jawa ke Pulau Sabu, kita harus lewat Kupang. Jadi kontainer kita masuk Kupang, dari Kupang baru kontainer dibongkar dan diangkat dengan truk bawa ke Pulau Sabu lewat feri. Dan itu ongkosnya mahal sekali, bisa 3 kali lipat. Tapi dengan adanya transportasi kapal dari Surabaya langsung ke Pulau Sabu, yaitu tol laut ini, ongkos angkutnya menjadi ringan karena dari Surabaya langsung masuk ke Pulau Sabu. Karena itu kita sangat interest untuk mengembangkan usaha di Pulau Sabu. Artinya itu kami sebagai warga di sini berterima kasih adanya jembatan ini. Pokoknya terima kasih itu kada terhingga lagi. Jadi artinya adanya jembatan ini, apa-apa yang kebutuhan kami itu artinya yang biasanya Bahamben, alhamdulillah bisa pakai sepeda motor. Istilah banjir kada jadi hambatan lagi, lancar udah. Semenjak ada jembatan ini luar biasa Bu, karena kami pernah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dulu agak rusak lah. Itu kira-kira kalau berangkat dari Sukajulu sampai kita bangun dengan jarak tempuh 45 menit baru sampai. Kalau sekarang ini kan, kalau bawa jagung pun itu 20 menit baru sampai lah. Kalau gini masih gitu jalannya, apalagi udah di aspal. Itu supaya itu jalannya udah baik kan, ongkos murah, anak sekolah lancar, itulah. Kita pembangunan jalan di Desa Pesanggeran, khususnya rigid beton dan yang lain itu dibangun 2019, terus 20, terus kemarin ini sedang dibangun untuk melanjutkan. Insya Allah daerah kita sudah terjangkau semua untuk rigid beton jalan. Dulu itu akses jalannya itu sangat memprihatinkan. Kalau untuk mobil sekelas Avanza dan sebagainya itu susah banget. Itu karena dampak dari angkutan batu boulder, itu yang luar biasa. Jadi anak sekolah nggak bisa nyepeda, apalagi sepeda motor. Ini susah banget. Jadi anak sekolah kalau berangkat di musim hujan,
dijamin sepatunya sampai sekolah itu kotor. Jadi masyarakat ketika ke balai desa ataupun ke kantor kecamatan itu sangat susah. Dari sini bisa menempuh sekitar 45 menit. Tapi ketika ada akses jalan itu paling 10 menit ke kecamatan, apalagi ke kantor desa itu sangat-sangat singkat. Gitu. Ternyata sekarang sudah bagus semua. Ya, tidak ada yang tidak bagus. Dari sini kan ya 80% itu masyarakat petani. Terus kemudian dampak dari pembangunan jalan untuk pengangkutan hasil pertanian itu sangat memangkas pengeluaran dari petani sendiri. Jadi biasanya misalnya jual hasil singkong di sini ya, yang dulunya 2.000 itu kena cas untuk ke pasar kendaraan dan sebagainya, terima bersihnya 1.000, sekarang 2.000 penuh. Itu namanya kan menambah pendapatan dari penduduk. Kalau dulu kita kalau ngirim barang dari Jawa ke Pulau Sabu, kita harus lewat Kupang. Jadi kontainer kita masuk Kupang, dari Kupang baru kontainer dibongkar dan diangkat dengan truk bawa ke Pulau Sabu lewat feri. Dan itu ongkosnya mahal sekali, bisa 3 kali lipat. Tapi dengan adanya transportasi kapal dari Surabaya langsung ke Pulau Sabu, yaitu tol laut ini, ongkos angkutnya menjadi ringan karena dari Surabaya langsung masuk ke Pulau Sabu. Karena itu kita sangat interest untuk mengembangkan usaha di Pulau Sabu. Dengan adanya tol laut artinya barang masuk keluar itu lancar. Maka dengan kehadiran tol laut, maka ada lapangan kerja yang terbuka. Katakanlah kalau kapal besar masuk, maka aktivitas dari sekian banyak masyarakat itu lebih banyak lagi. Dengan demikian maka banyak tenaga kerja yang terserap. Sebelum adanya tol laut itu sembako sangat mahal. Kalau dulu beras, gula, kemudian minyak goreng itu sangat mahal. Tetapi dengan adanya tol laut, harga sudah bisa menurun 10-20%. Dengan tol laut, pemerataan ekonomi akan tercapai. Laut akan menjadi sumber kejayaan dan sumber kemajuan Indonesia abad 21.